efektivitasnya praktek-praktek korupsi dengan membangun berbagai macam sistem, termasuk SOP-nya, bagaimana bertemu dengan wajib pajak, bagaimana menetapkan kewajiban pajak secara transparan, datanya baik, dan semuanya dilakukan dengan prosedur yang baik, sehingga wajib pajak juga merasa tenang dan percaya bahwa Direktorat Jenderal Pajak melakukan tugas konstitusi ini secara benar dan proper, gitu ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dinobatkan sebagai menteri terbaik di dunia di Forum World Government Summit di Dubai, Uni Emirat Arab hari ini. Sri Mulyani merupakan menteri pertama penerima penghargaan tersebut dari Asia. Her Excellency Sri Mulyani Indrawati, Minister of Finance of the Republic of Indonesia. Kemarin, Sri Mulyani resmi mundur dari jabatan prestisiusnya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Dan tidak hanya itu, Sri Mulyani rela melepas gaji besarnya di Bank Dunia. Berdasarkan data Bank Dunia yang dihimpun Detik Finance, gaji Sri Mulyani dalam 1 tahun mencapai 381.250 dolar Amerika Serikat atau sekitar 4,9 miliar rupiah. Jika dirata-ratakan dalam 1 bulan, Sri Mulyani mengantongi gaji 413 juta rupiah. Besaran angka ini belum termasuk dana pensiun dan tunjangan lainnya. Untuk tunjangan dan dana pensiun, Sri Mulyani memperoleh 2,4 miliar rupiah per tahun. Deretan jumlah nominal ini rela dilepas oleh Sri Mulyani untuk kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan dan membantu Presiden Joko Widodo dalam membenahi perekonomian Indonesia. Menteri Keuangan menekankan besarnya peran teknologi yang akan mempengaruhi kehidupan manusia di masa depan. Untuk itu dirinya mendorong masyarakat dan semua kalangan untuk mempersiapkan 4 hal, yaitu sumber daya manusia, infrastruktur, kelembagaan, serta kebijakan yang ideal. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Universitas Diponegoro. Seluruh literatur maupun pembicaraan mengenai the future in 2045, 2030, 2050 itu selalu dikaitkan dengan begitu besarnya peranan teknologi. Teknologi akan membuat perubahan di bidang ekonomi, sosial, budaya, bahkan etika, psikologi, lingkungan hidup, kedokteran, kesehatan, politik, keamanan. Teknologi yang saat ini sedang Anda nikmati dan Anda lihat masih akan berkembang dan berubah secara keinginan untuk partisipasi masyarakat, dunia usaha, maupun bahkan internasional. Kenapa? Karena Indonesia ini sebagai negara emerging di G20, di ASEAN, kita adalah size ekonominya cukup besar. Kalau di G20 kita sekarang masuk berapa? 16 atau 15. Kalau growth kita akan continue bagus, maka kita bisa makin meningkat. Di ASEAN kita adalah ekonomi terbesar dengan size tertinggi. Nah, ini yang merupakan salah satu bentuk opportunity, kesempatan bagi kita untuk bisa membuat Indonesia sebagai destinasi dari pembangunan dan juga investasi untuk para pelaku usaha di dalam negeri maupun di luar negeri. Singapura merupakan salah satu dalam hal ini pelaku atau negara di ASEAN yang very vibrant. Dia adalah dalam hal trade partner dengan Indonesia 4 terbesar. Dia juga salah satu source of foreign direct investment di Indonesia. Makanya kalau Indonesia dalam hal ini melakukan berbagai macam sosialisasi, komunikasi mengenai arah pembangunan di Indonesia, itu juga di dalam rangka tujuan kita untuk terus menjaga sustainability dari pemulihan ekonomi yang selama 3 tahun terakhir ini sangat tergantung pada APBN. Waktu pandemi, seluruh private sector, masyarakat harus berhenti kegiatannya. Yang satu-satunya yang harus maju ke depan, instrumen yang efektif adalah APBN.
recovery kita sudah mulai, masyarakat mulai punya mobilitas kegiatan, konsumsi mulai jalan, investasi jalan, ekspor juga mulai meningkat sangat tinggi. Sehingga fiscal side APBN kita mulai bisa berbagi peranan dengan masyarakat dan swasta, dalam dan luar negeri. Pembangunan IKN diharapkan akan menjaga atau makin memperkuat momentum pemulihan di mana peranan dari swasta dalam negeri dan luar negeri akan bisa ikut di dalam mengayun dan memperkuat pemulihan ekonomi tersebut.